Jika pemasangan plafon gipsum dibuat drop ceiling yang mengharuskan membentuk sudut, kita gunakan corner bead gipsum untuk hasil sudutan yang lebih rapih dan lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai pemasangan plafon gipsum, atau lebih tepatnya bongkar pasang plafon atau mengganti plafon triplex yang masih menggunakan rangka kayu dan akan menggantinya dengan plafon gipsum menggunakan rangka hollow. Di sini telah saya siapkan hollow galvanis produk A+ untuk memastikan kualitas hollow baik jenis material serta ketebalannya. Sebelum memesannya, saya telah meminta sampel produk dari A+-nya langsung agar hasil serta kualitas plafon sesuai yang kita harapkan. Dan ini aksesoris untuk perakitan rangka plafon dari hollow clip sampai suspension rod. Untuk papan gipsumnya juga saya menggunakan produk dari A+. Jadi sekalian pesan di satu tempat, kebetulan komplit dengan aksesoris untuk perakitan rangka plafonnya dan bisa sekalian untuk pengirimannya. Sebelum memasangnya, kita bongkar dahulu plafon lamanya dan pastikan untuk membuka lampu serta fitting dan amankan kabel untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Perlu diketahui bahwa di atas plafon ini telah dicor pada tahun lalu rencana untuk dak lantai 2 yang pengerjaannya di atas plafon atau tanpa membongkarnya lebih dulu karena proses renovasi atau pengerjaannya bertahap menyesuaikan budget. Jadi teman-teman, jika ingin merenovasi atau menambah bangunan rumah, sebaiknya untuk pondasi dan kolom dipersiapkan untuk kemungkinan renovasi lanjutan lantai 2. Jadi pada saat ada keinginan dan budgetnya, tanpa harus suntik kolom dan lainnya atau tidak merusak bangunan yang sudah ada. Ini kondisi setelah dibongkar plafonnya. Nah, untuk yang tidak dicor, ini persiapan untuk tangga. Jadi telah kita siapkan juga besinya. Nanti jika akan membuat tangga, kita tinggal menyambung besinya. Saat membongkar plafon, jika memungkinkan kita gunakan tangga atau alat bantu seadanya. Karena untuk pembuatan steger kita bisa manfaatkan kayu bekas rangka plafon jika kondisinya masih memungkinkan. Sehingga bisa lebih hemat apabila dibandingkan dengan membuat steger dari awal menggunakan material baru atau sewa scaffolding. Untuk tinggi steger kita sesuaikan dengan ketinggian plafon dari permukaan lantai, yaitu tinggi plafon dikurangi tinggi tubuh kita dari kaki sampai kepala. Untuk ketinggian plafon 3,1 meter dikurangi tinggi tubuh 1,65 meter. Jadi steger ini saya buat dengan tinggi 1,45 meter. Untuk pemasangan plafon ketinggiannya kita sesuaikan dengan luas ruangannya. Untuk ruangan 6 meter x 4 meter saya buat 3,1 meter. Untuk kerataan levelnya kita bisa gunakan waterpass selang dengan panduan benang, atau untuk lebih praktis kita gunakan laser leveling. Untuk harga serta deskripsi dan link pembelian perkakas atau power tool serta material yang saya gunakan bisa cek di deskripsi video ini. Mengingat bagian atasnya adalah dak beton, maka kita harus menggunakan paku beton, dinabol atau paku tembak untuk membuat gantungan atau suspension rod dengan jarak maksimal 120 cm atau bisa menyesuaikan kualitas hollow yang akan kita gunakan. Jika levelnya sudah kita tentukan, kita pasang angle clip. Untuk mempermudahnya kita bisa rekat dahulu menggunakan double tip. Setelahnya baru kita paku. Pasang kawat atau suspension rod dengan batas ujungnya minimal 1 cm lebih tinggi dari garis laser. Pasang hollow bagian tepi atau kita bisa pasang dahulu rangka yang di atas atau top cross pada suspension rod menggunakan suspension clip. Untuk jarak top cross maksimal 120 cm. Selanjutnya pasang hollow atau bottom cross dengan jarak setengah dari lebar atau seperempat dari panjang papan gipsum atau 60 cm. Untuk pemasangannya kita gunakan hollow clip yang bentuk dan size-nya seperti ini.
Jadi pemasangan hollow untuk penyekrupan gipsum sisi lebarnya horizontal. Pasang klip menyesuaikan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu 60 cm as, dan sekrup pada kedua sisinya masing-masing 2 buah. Jika level kerataan masih kurang, maka bisa kita naik turunkan mur suspension rodnya sampai mendapatkan level yang akurat dengan sinar laser. Inilah salah satu kelebihannya jika pemasangan plafon menggunakan material produk A+, selain berkualitas serta praktis dan tentunya lebih aman. Untuk mempermudah pemasangan papan gipsum, saat mengangkatnya kita bisa menggunakan alat bantu yang bisa kita buat menggunakan kaso atau material serupa agar gipsum menapak rata dengan rangkanya. Pemasangan gipsum bisa memanjang sesuai lajur hollow atau melintang dari lajur rangkanya, dan menurut beberapa masukan cara tersebut lebih kuat. Jarak penyekrupan yang disarankan untuk tepi gipsum 10-12 cm, sedangkan untuk bagian tengah 30 cm, dan untuk tepi sambungan jarak sekrup 20 cm. Mohon dikoreksi jika tidak sesuai. Untuk mendempul atau meratakan sambungan gipsum, di sini saya menggunakan kompon A+ Kornik adhesif. Buat adukan kompon mengikuti petunjuk penggunaannya yang tertera pada kemasan produk. Ada beberapa saran atau masukan bahwa kompon bisa dicampur dengan material atau bahan lainnya agar tidak cepat mengeras. Hal tersebut mungkin bisa diterapkan untuk mempercepat proses pengerjaannya. Dan mungkin di sini teman-teman bisa bantu informasi mengenai hal tersebut. Karena saat ini saya menggunakannya tanpa campuran apapun di luar yang telah ditentukan oleh produk. Aplikasikan kompon pada sambungan tipis-tipis untuk menutup celah sambungan dan rekatkan kasa gipsum, atau bisa menggunakan material sejenis dengan peruntukan yang sama. Aplikasikan kompon sampai rata di atas kasa gipsum. Untuk mengaplikasikannya saya gunakan scrap besi yang lebar agar dempul atau sambungan tidak cekung. Jika setelah pengaplikasian masih terlihat cekung seperti ini, ulangi pengaplikasiannya dengan posisi scrap atau KP tegak lurus dengan gipsum. Jika KP miring, maka akan melengkung dan dempulan atau kompon tidak bisa rata. Jika memungkinkan, sebelum melakukan pendempulan atau mengompon sambungan gipsum, posisikan lampu pada sisi sambungannya agar lebih mudah mengontrol kelurusan atau kerataan saat mengaplikasikan kompon. Jika pemasangan plafon gipsum dibuat drop ceiling yang mengharuskan membentuk sudut, kita gunakan corner bead gipsum untuk hasil sudutan yang lebih rapih dan lurus. Seperti halnya yang saya pasang. Ini adalah persiapan untuk tangga ke lantai 2. Karena proses pengerjaannya bertahap untuk menyesuaikan budget, maka kita persiapkan bagian ini dibuat drop ceiling atau terpisah. Jadi jika kelak akan meneruskan pembangunannya, kita hanya membongkar bagian yang dipersiapkan tanpa merusak bagian plafon yang lainnya. Setelah dipastikan kompon pada sambungan gipsum kering, kita bisa lakukan pengecatan. Untuk mengecatnya saya gunakan cat khusus gipsum, yaitu A+ Color Paint, cat plafon dan partisi. Cat plafon A+ Color Paint dapat kita encerkan dengan menambahkan air sampai 10%. Sebelum melakukan pengecatan, pastikan untuk mengaduknya sampai rata untuk menjaga kualitasnya dan kemudahan saat mengaplikasikannya. Siapkan papan atau triplex sebagai tatakan roll saat mengisi roll cat. Gunakan gagang roll teleskopik untuk mempermudah saat menyesuaikan tinggi media yang akan dicat. Untuk roll, cari dengan tekstur yang halus seperti kapas. Selain daya tampungnya lebih banyak, juga akan memperkecil cipratan saat melakukan pengerolan. Celupkan roll ke dalam cat dan ratakan dengan memaju mundurkannya pada papan supaya cat menyerap rata sampai ke dalam seluruh bulu roll. Untuk pertama kali proses ini akan lebih lama dan perlu mencelupkan roll ke dalam cat beberapa kali. Setelah dipastikan cat menyerap rata, peras ujung kanan kiri roll untuk mengurangi cat yang berlebih agar tidak ada cipratan saat mengerolnya. Lakukan pengaplikasiannya searah atau sesuai keinginan sampai seluruh permukaan gipsum tertutup cat.
Pengaplikasian cat A+ Color Paint pada plafon gipsum minimal dilakukan 2 kali pengerolan. Dengan pengerolan pertama sebagai cat dasar dan pengerolan kedua dilakukan setelah pengecatan pertama kering. Waktu pengeringan pada ruangan terbuka kurang lebih 4 jam. Dan setelahnya dapat dilakukan pengaplikasian cat untuk lapisan berikutnya. Dan ini adalah hasil pengecatan 2 lapis pengecatan menggunakan cat A+ Color Paint sudah tertutup rata tanpa terlihat tumpukan warna atau belang. Setelah dipastikan cat sudah mengering, pasang kembali fitting dan lampunya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.